Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di momen puasa pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Puasanya mudah-mudahan sukses, tilawahnya mudah-mudahan lancar, sholatnya semuanya alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari telah kita lewati dengan melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Tentunya banyak sekali pengalaman, banyak sekali cerita yang teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa bagikan, bisa sampaikan. Tapi yang jelas kita berupaya setiap Ramadan hendak berakhir, kita harus lebih bersemangat untuk menggapai target-target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Apa saja target itu? Kita ingatkan kembali bahwa target kita yang pertama adalah takwa. Sehingga kita semua ketika melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini punya harapan, punya target yang sangat penting, yaitu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Dan takwa inilah satu-satunya parameter yang Allah jadikan untuk menilai kemuliaan manusia, kemuliaan kita. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, mulianya itu bukan karena hartanya, mulianya bukan karena pangkat, kedudukan, jabatannya, kekayaannya, wajahnya yang tampan atau cantiknya, bukan karena itu semua. Tetapi karena takwanya. Dan ini pada bulan Ramadan ini semuanya punya peluang yang sama. Pejabat maupun bukan, direktur maupun bukan, semuanya punya peluang yang sama. Dia menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwanya. Oleh karena itu, kita lakukan seluruh aktivitas pada bulan Ramadan ini untuk menggapai derajat itu. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita katakan adalah bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga logikanya ketika kita diberi kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan, maka keluar dari Ramadan harapannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lucu, sungguh tidak logis ketika ada orang masuk ke dalam bulan yang penuh ampunan, kok keluar tidak diampuni. Seperti analogi, ada sebuah tempat, di tempat itu bagi-bagi minyak goreng gratis gitu ya. Karena ini sedang musim minyak goreng gitu ya. Dia masuk ke tempat itu gitu ya. Keluar kok enggak bawa apa-apa, berarti kan rugi besar, rugi besar. Maka inilah yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan kepada kita semua. Rohima angfurojulin. Rohima angfurojulin. Dakhala alaihi ramadhanu summang salakho qabla ayyuk farolahu. Sungguh sangat rugi, celaka bagi seseorang ketika dia bisa memasuki bulan Ramadan, tetapi Ramadan itu berakhir, Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Mari kita gunakan seluruh waktu kita yang tersisa beberapa hari ke depan untuk kemudian terus kita gunakan untuk bertobat kepada Allah.
Doa yang harus sering kita panjatkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka ini menjadi aktivitas rutin kita. Dengan lisan kita dan perbuatan kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan puasa yang kita lakukan, sholat yang kita dirikan, tilawah yang kita kerjakan, sedekah yang kita lakukan, semuanya bisa menjadikan kita terbebas dari dosa-dosa. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Target yang ketiga yang kita ingatkan kembali adalah itkun minan nar. Dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Kita berpuasa. Siangnya berpuasa. Malamnya melakukan ibadah-ibadah. Dan kita juga tetap bekerja. Tetap berusaha untuk menggapai rezeki dunia. Semuanya itu ternyata harus kita tunjukkan supaya kita selamat dari api neraka. Kita terjauh dari siksaan api neraka. Karena puasa yang kita lakukan. Sangat rugi ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memasuki bulan Ramadan kali ini. Kok kita justru dekat ke neraka. Na'udzubillah. Harus menjauh dari neraka. Harus dijauhkan dari neraka. Kalau kita dijauhkan dari neraka, tentunya kita dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka logis yang Rasul sampaikan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya apa? Artinya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa masuk surga dan diberi kemudahan bisa terhindar dari neraka. Itulah yang mesti kita upayakan pada bulan Ramadan kali ini. Yang keempat, target yang mesti kita ingat adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, sekitar 83 tahun 4 bulan. Atau kalau kita jadikan hari, 30.000 hari. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita bisa beramal soleh pada malam itu, dengan satu amal soleh saja, maka nilainya akan Allah lipat gandakan seperti kalau kita beramal soleh 30.000 hari. Contoh, pada malam Lailatul Qadar, kita istighfar sekali, astagfirullahaladzim. Dan Allah terima istighfar kita itu. Maka seolah-olah kita telah beristighfar sebanyak 30.000 kali. Dan itu diterima oleh Allah. Kalau kita bersedekah 1.000 rupiah pada malam hari itu, maka Allah akan lipat gandakan itu pahalanya seperti kalau kita bersedekah selama 30.000 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat pada malam itu, maka seperti kita sholat 2 rakaat selama 30.000 hari. Bayangkan teman-teman. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Dan Lailatul Qadar itu akan terjadi pada akhir-akhir bulan Ramadan. Bukan di awal-awal. Oleh karena itu, ini sudah mau pertengahan. Maka seharusnya grafik kita semangatnya semakin naik. Bukan semakin turun. Dan inilah yang harus kita jaga teman-teman. Harus kita jaga rekan-rekan semuanya untuk menjaga kualitas amal kita supaya nanti di akhir Ramadan benar-benar kita mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam-malam yang terakhir. Khususnya yang ganjil. Tapi di negara kita sok ganjilnya itu semua hari karena mulainya beda-beda. Mulainya tidak bersamaan, maka malam ganjilnya semua malam jadi ganjil. Oleh karena itu kita sudah harus mencapainya, harus meraihnya jauh-jauh hari. Jangan menunggu nanti. Mulai sekarang, mulai kemarin kita siapkan untuk menyambut atau mendapatkan Lailatul Qadar. Teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah Syawal. Target kita selanjutnya adalah Syawal. Apa itu Syawal? Syawal artinya peningkatan. Apa yang meningkat?
kualitas amal soleh kita. Dibandingkan dengan bulan Rajab, Sya'ban kemarin, nanti Syawal kita harus lebih baik. Maka untuk mengawal amal kita bulan Syawal lebih baik, maka ada satu amalan sunnah yang Rasulullah SAW sangat tekankan pada bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu shittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. 12 bulan. 1 tahun penuh. Rasionalitasnya apa? Kok bisa begitu, seperti apa? Para ulama kemudian menafsirkan. Kenapa kok dikatakan seperti berpuasa 1 tahun penuh? Digunakan sebuah riwayat bahwa setiap amal soleh itu dilipat gandakan sampai 10. Maka ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari, katakanlah 30 hari, maka dikalikan 10 itu 300 hari. 300 hari itu kalau dijadikan bulan adalah 10 bulan. Yang Syawal tadi 6 hari di bulan Syawal kalikan 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu kalau kita jadikan bulan adalah 2 bulan. Sehingga 10 bulan ditambah 2 bulan adalah 12 bulan. 1 tahun. Maka jangan kita lewatkan teman-teman, rekan-rekan semuanya, puasa 6 hari bulan Syawal. Silahkan, mau berurutan silahkan. Di awal Syawal silahkan, di akhir Syawal silahkan. Yang penting jangan lewat dari Syawal. Kalau lewat dari Syawal namanya bukan puasa Syawal. Sehingga nanti kita coba di sela-sela waktu kita, sela-sela kesibukan kita, silaturahim dan sebagainya, kita gunakan momen yang baik untuk melakukan ibadah puasa sunnah Syawal sebagai penyempurna ibadah kita pada bulan Ramadan.